Saya bermohon kepada Anda semua, kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita. Dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah, Allah akan jaga kita dalam kemuliaan. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan pernah berkata bahwa hidup itu nggak dijamin rezeki. Kurang rezeki itu mustahil. Karena yang paling dasar yang dijaminkan oleh Allah cukup. Jika ada orang yang merasakan kurang, itu berarti orang yang tidak pernah merasa cukup. Itu problemnya. Ya, boleh jadi, maaf, bukan karena nggak cukupnya, karena dia mengejar satu beban yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, atau mengejar sesuatu di luar asas kecukupannya. Itu persoalannya. Ya, kalau dia mau naik, nanti ada lagi tahapannya. Tapi Allah jamin, sepanjang Anda gunakan, pasti cukup. Kalau kamu ingin naik level dari ini, dari cukup naik level kedua, maka diberikan lagi secara indah oleh Al-Quran, ini caranya. Kalau kamu ingin naik level, begini caranya. Sehingga tetap setiap level itu sesuai dengan kecukupan perjalanan hidupnya. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking. Kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya, ya Allah? Kenapa ini nggak berakhir, ya Allah? Kata Allah, hei, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu nggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan nggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan, kamu rajin tahajud, kamu rajin puasa, kamu rajin baca Al-Quran, kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manajer saja. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu nggak bagus, kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan, kau tidak. Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan, ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Tujuan utama, puncak dari akad, puncak dari nikah itu tiada lain untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah banyak ulama mengatakan, jika ada seorang yang telah berumah tangga belasan tahunkah, puluhan tahunkah, tapi tidak semakin mendekat kepada Allah, maka boleh jadi ada yang tidak tepat dalam rumah tangganya. Adinda, kedekatan dengan Allah ini bahkan dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka dari 3 harapan yang diinginkan oleh setiap orang yang ingin berumah tangga. Ketenangan dalam rumah tangga yang disebut dengan sakinah itu, limpahan harta yang membawa cinta yang disebut dengan mawaddah, dan perhatian dalam yang disebut dengan rahmah itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah tidaklah disampaikan oleh Allah kecuali pintunya dibuka dengan ayat membangun kedekatan dengan Allah. Banyak orang mendambakan samara, bahkan menuliskan di pintu rumahnya, tapi anehnya Allah sang pemilik rahmat, sang pemilik mawaddah, sang pemilik sakinah tidak ia dekati. Anda sedang berbuat maksiat, terus ada ketakutan yang besar, itu 2 pertanda. Tanda pertama, Allah sedang mencintai Anda, maka ambil cintanya. Yang kedua, Allah sedang melipat gandakan pahala Anda untuk mengentaskan keburukan dan kesulitan hidup yang mungkin dialami di satu masa. Dia gini, kalau sedang ada pikiran berbuat maksiat, terus tiba-tiba takut, ingin tinggalkan,
Demi Allah saya katakan, cepat tinggalkan karena Allah. Karena Allah. Pertama, Anda akan mendapatkan cinta Allah. Yang kedua, amal itu akan berpeluang menghilangkan kesulitan yang Anda mungkin dapatkan di masa depan, bukan saat ini.